Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang kisah syahidnya Husain bin Ali di padang Karbala. Pernikahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha dikaruniai dua orang putra bernama Hasan dan Husain. Kedua putra mereka adalah orang yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun suatu hari insiden besar bernama Karbala menewaskan Husain. Nama lengkap Husain bin Ali adalah Husain bin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qushay Al-Qurashi Al-Hashimi. Sayyidina Husain radhiyallahu anhu lahir pada 3 Sya'ban 5 Hijriah atau sekitar 8 Januari 626 Masehi dan wafat pada 10 Muharram 61 Hijriah atau sekitar 10 Oktober 680 Masehi. Saat Husain lahir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera mengadzaninya di telinga kanan dan mengucapkan iqamah di telinga kirinya. Oleh karena itu, setiap orang tua disunnahkan mengadzankan anak mereka yang baru lahir, supaya kalimat pertama yang didengar anak baru lahir adalah kalimat thayyibah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan anak itu dari keburukan. Nama yang baik sama halnya dengan doa dan harapan untuk disandang mereka sampai meninggalkan dunia. Begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat Hasan dan Husain cucunya lahir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakikahkan dan mencukur rambut Hasan dan Husain, seperti pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, bersama mayoritas ulama fikih lainnya berpendapat hukum akikah adalah sunnah muakkad. Kemudian melakukan tabrik. Tabrik adalah mendoakan anak yang baru lahir disertai dengan mengusapnya. Kata tabrik berasal dari kata barakah, artinya ada dan melimpahnya kebaikannya. Mari kita mulai kisah penuh duka, keberanian, dan pengorbanan. Kisah tentang cucu kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang pemuda penghulu surga, yaitu Husain bin Ali. Berikut adalah kisahnya. Sejak kecil, Husain sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sering menggendongnya, menciuminya, bahkan pernah berkata, "Husain adalah bagian dariku dan aku adalah bagian darinya." Husain tumbuh menjadi pemuda yang berani, lembut dan teguh dalam kebenaran. Ia mewarisi keberanian ayahnya dan kelembutan ibunya. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam mengalami berbagai dinamika kepemimpinan, hingga akhirnya kekuasaan berada di tangan keluarga Bani Umayyah. Ketika Muawiyah bin Abu Sufyan wafat, ia menunjuk putranya Yazid bin Muawiyah sebagai penggantinya. Namun, banyak sahabat dan tokoh Islam tidak setuju dengan cara ini, termasuk Husain bin Ali. Bagi Husain, kepemimpinan bukanlah warisan turun-temurun, melainkan amanah yang harus dijalankan oleh orang yang adil dan bertakwa. Penduduk Kufah di Irak mengirim banyak surat kepada Husain. Mereka memohon agar Husain datang dan memimpin mereka, menggantikan Yazid yang dianggap zalim. Husain pun mengirim sepupunya Muslim bin Aqil untuk memastikan kebenaran dukungan tersebut. Awalnya Muslim disambut dengan hangat. Ribuan orang berbayat kepadanya atas nama Husain. Namun keadaan berubah drastis. Gubernur Kufah yang baru diangkat oleh Yazid, Ubaidillah bin Ziyad, mulai menekan dan mengancam rakyat. Ketakutan menyebar. Satu persatu orang-orang yang sebelumnya mendukung Husain mulai mundur. Muslim bin Aqil akhirnya ditangkap dan dibunuh dengan kejam. Namun kabar ini belum sampai kepada Husain yang sudah dalam perjalanan menuju Kufah bersama keluarga dan para pengikutnya. Husain berangkat dari Mekah menuju Kufah. Dalam rombongan itu terdapat wanita, anak-anak, dan para sahabat setia. Di tengah perjalanan, Husain menerima kabar bahwa Muslim bin Aqil telah wafat dan Kufah tidak lagi aman. Banyak yang menyarankan Husain untuk kembali, namun Husain menjawab, "Aku tidak keluar untuk mencari kekuasaan, tetapi untuk memperbaiki umat kakekku." Ia tetap melanjutkan perjalanan.
Rombongan Husain akhirnya sampai di sebuah padang tandus bernama Karbala. Di sana, pasukan besar Yazid telah menunggu. Dipimpin oleh Umar bin Sa'ad, ribuan tentara mengepung rombongan kecil Husain. Jumlah mereka sangat timpang. Husain hanya memiliki sekitar 70-an pengikut, sementara lawan mencapai ribuan. Pasukan Yazid memutus akses air dari sungai Efrat. Anak-anak dan wanita dalam rombongan Husain mulai kehausan. Tangisan bayi terdengar di tengah panasnya padang pasir. Namun Husain tetap sabar. Ia tidak menyerah, tidak pula tunduk kepada kezaliman. Pada malam sebelum pertempuran, Husain mengumpulkan semua pengikutnya. Ia berkata, "Pergilah kalian. Malam ini adalah gelap, gunakanlah untuk menyelamatkan diri." Namun tidak ada satu pun yang pergi. Mereka memilih tetap bersama Husain, bahkan sampai mati. Tanggal 10 Muharram, hari yang dikenal sebagai Hari Asyura, satu persatu sahabat Husain maju ke medan perang. Mereka gugur sebagai syuhada, termasuk keluarga dekatnya, bahkan anak-anak muda dari keturunannya. Akhirnya Husain berdiri sendiri di medan perang. Tubuhnya penuh luka, haus dan lelah, namun ia tetap teguh. Ia tidak tunduk kepada kezaliman, hingga akhirnya Husain gugur sebagai syahid. Kepalanya dipenggal dan tubuhnya ditinggalkan di padang Karbala. Peristiwa Karbala mengguncang dunia Islam. Kematian Husain menjadi simbol perjuangan melawan ketidakadilan. Hingga kini kisahnya dikenang oleh jutaan umat Islam di seluruh dunia. Secara fisik, Yazid bin Muawiyah tidak memenggal sendiri kepala Husain bin Ali. Yazid berada di Damaskus, Syam, saat pertempuran terjadi di padang Karbala, Irak. Eksekutor di lapangan. Sebagian besar sumber sejarah, termasuk NU Online dan Wikipedia, menyebutkan bahwa tokoh yang memenggal kepala Husain adalah Sinan bin Anas bin Amr Nakhai atau Shimir bin Ziljaushan. Pasukan tersebut berada di bawah komando Umar bin Sa'ad, yang menerima perintah dari Gubernur Kufah, Ubaidullah bin Ziyad. Nasib tubuh Husain di padang Karbala. Setelah Husain gugur, tubuhnya memang sempat dibiarkan di padang Karbala dalam kondisi yang memprihatinkan. Pasukan Ibnu Ziyad merampas pakaian dan barang-barang milik Husain. 10 orang penunggang kuda bahkan diperintahkan untuk menginjak-injak tubuhnya. Kepala Husain dipenggal dan dibawa ke Kufah untuk diperlihatkan kepada Ibnu Ziyad, lalu dikirim ke Damaskus ke hadapan Yazid bin Muawiyah. Jasad Husain dan para syuhada lainnya baru dimakamkan beberapa hari kemudian oleh penduduk setempat dari kabilah Bani Asad atau oleh putranya, Ali bin Husain atau Zainal Abidin. Terdapat perbedaan sudut pandang mengenai tanggung jawab Yazid. Melalui pandangan kritik, banyak sejarawan dan kalangan Syiah menegaskan bahwa Yazid adalah otak di balik pembantaian ini, karena ia yang menuntut kesetiaan, baiat, dengan paksa dan tidak menghukum para pelaku setelah kejadian. Dan melalui pandangan lain, sebagian riwayat Al-Manhaj menyebutkan, Yazid tidak secara spesifik memerintahkan pembunuhan, melainkan hanya penangkapan, dan ia menyesali kejadian tersebut setelah melihat kepala Husain dibawa kepadanya. Namun, versi ini tetap mengakui bahwa tragedi tersebut terjadi di bawah kekuasaannya. Demikianlah kisah Husain ini bukan sekadar cerita duka. Ia adalah pelajaran tentang keberanian, kesetiaan, dan pengorbanan demi kebenaran. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari perjuangan beliau. Amin. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan klik like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.